daftar paling atas ya kelas A, diambil 60, setelahnya B. Berarti ini dimatikan dulu speakernya. Siap. Untuk Sahibat al-Mahbubat, boleh dimatikan dulu ya speakernya ya. Kita mulai acara kajian kita malam ini. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul di malam hari ini, di malam pertama Ramadan kita. Alhamdulillah, angkatan 6 2005 Nahya Zifa Dimaila bisa membuat acara kajian tentang ilmu tafsir. Alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan juga pembicara kita, Sahibatuna al-Mahbubah, al-Ustadzah Zanubal Farani. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaannya. Ya, sama-sama. Kita menimba ilmu kembali, merefresh lagi apa yang sebenarnya sudah kita pelajari dulu dan sekarang mau di refresh lagi nih buat kita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Terima kasih banyak atas dukungannya dan kami juga ingin menyapa untuk yang live on YouTube. Channel kami adalah Nahya Zifa Dimaila. Terima kasih juga teman-teman yang menonton di YouTube. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita tak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk pada barisan umatnya di akhirat nanti sehingga kita bisa berjumpa dengannya di akhirat nanti di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah banyak nih Zanub yang ikut di Zoom meeting kali ini. Hari ini kita tema kajian kita, kajian tafsir kita hari ini adalah Muqaddimah fi Ulumil Quran. Muqaddimah fi Ulumil Quran. Jadi tanpa berlama-lama karena kondisi juga sudah malam, langsung saja ya, saya akan serahkan kepada pembicara kita, Sahibatuna al-Mahbubah, Al-Ustaz Zanubal Farani. Silahkan. Terima kasih atas waktunya dari kawan-kawan semuanya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Nahyes karena sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit berbagi ilmu, dan ini menjadi kesempatan emas karena di awal Ramadan kali ini kita sedang bersama-sama belajar atau mengkaji Al-Quran, dan ini adalah awal yang baik dan semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Apalagi niat kita adalah berusaha menyelami lagi tentang khazanah keilmuan kita, khususnya tentang Al-Quran, dan juga selanjutnya akan ada pembahasan tentang tafsir dan ilmu-ilmu agama yang lain. Tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa dan semoga Allah menerima
segala apa yang kita usahakan pada malam hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Baiklah, akan saya mulai untuk materi kita pada malam hari ini. Kemarin panitia Ufti Fathul Jannah meminta saya untuk memberikan materi tentang tafsir, tapi saya memberikan catatan bagaimana kalau saya memberikan materi tentang ulumul Quran sebelum masuk ke tafsir, karena sebelum kita menyelami arti-arti dari Al-Quran itu sendiri, maka akan lebih baik kita kenal mendalam tentang Al-Quran. Walaupun sebenarnya kita sejak kecil sudah kenal Al-Quran, tapi mungkin pemahaman kita masih di permukaan, belum secara mendalam gitu. Jadi karena saya spesifikasinya dalam ulumul Quran, saya akan sedikit berbagi tentang ilmu ini. Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu menjadi mukjizat yang paling abadi, ya, paling utama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, ya, dan sampai sekarang, ya, Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan apapun. Dalam hal apapun tidak pernah mengalami perubahan. Ini menjadi salah satu bukti dari kemujizan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Tapi hal yang paling sederhana, yang tentu kita juga pelajari bersama, selama 1400 tahun, banyak sekali para ulama, banyak sekali orang-orang hebat berusaha untuk menggali rahasia-rahasia dari Al-Quran, tapi sampai sekarang tidak pernah berhenti. Ya, jadi sekian ribuan buku yang mengupas tentang Al-Quran, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan sampai ujungnya. Jadi, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran menjadi mukjizat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Berapa puluh ribu kitab yang berusaha untuk menggali Al-Quran, tapi sampai sekarang tidak berujung. Semua masih berusaha mencari, semakin dalam mencari, semakin muncul rahasianya. Nah, itulah Al-Quran. Tapi di sisi lain, kita juga harus bisa menyelami lagi, ya, bahwa di dalam Al-Quran yang kita pahami bersama ada namanya asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak semuanya memiliki sebab turunnya sebuah ayat. Nah ini, jadi Al-Quran itu memiliki dua cara dalam hal turunnya Al-Quran. Yang pertama karena ada sebab turunnya sebuah ayat, dan yang kedua untuk mengawali sebuah tema. Ya, jadi tidak semua ayat Al-Quran diturunkan karena ada sebabnya. Tapi ada ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa ada sebab. Nah, contoh dari ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul itu disebabkan karena adanya pertanyaan. Jadi ketika ada pertanyaan dari para sahabat, ada pertanyaan dari orang-orang kafir, ada pertanyaan dari ahlul kitab, maka Allah pun menjawab dengan turunnya ayat Al-Quran. Dan ada juga ayat Al-Quran yang turun karena adanya sebuah kejadian. Ya, jadi ketika Rasulullah menghadapi sebuah perkara, dan Rasulullah tidak memiliki pandangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka turunlah sebuah ayat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga yang terakhir tadi, ada ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul, yakni ketika
berusaha untuk menyampaikan sebuah tema, ya, untuk menyampaikan sebuah ilmu atau pelajaran terhadap umat Islam dengan turunnya ayat tersebut. Ya. Jadi ini menandakan bahwa Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain, yakni dengan adanya asbabin nuzul, dan juga menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukanlah ayat yang ditulis oleh seorang Nabi Muhammad. Ya, karena memang ada orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu yang menulis adalah Nabi Muhammad. Tapi ketika kita mempelajari tentang asbabun nuzul, Al-Quran itu turun bukan karena keinginannya Nabi Muhammad, tapi itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Itu dari segi asbabin nuzul. Kemudian yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa di Al-Quran itu ada ayat Makki dan ayat Madani. Ya. Menurut pengetahuan kita, ya, bahwa ayat Makki itu adalah ayat yang turun di Mekah. Kalau Madani itu adalah ayat yang turun di Madinah. Ya, tapi ada juga pendapat lain, ya, yang lebih kuat bahwa Makki, ya, itu adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, sedangkan Madani adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, ternyata antara Makki dan Madani itu punya karakteristik masing-masing. Nah, coba lihat, ya, kita kan selalu nih baca Al-Quran dan kita bisa membedakan mana ayat-ayat pendek dan mana ayat yang panjang. Biasanya kita kan cari gampang tuh, cari ayat yang pendek, ya. Kayak kalau sholat, ya, kita kan biar cepet sholatnya ambil surat-surat yang pendek. Nah, itu biasanya mayoritas di juz 30 dan mayoritas itu adalah surat Makkiyah. Nah, ini karakteristik dari ayat-ayat Makki itu adalah ayatnya pendek. Nah, kalau ayat Madani itu panjang. Nah, kenapa sih kok Allah buat pembagian seperti itu? Ada ayat yang turun sebelum hijrah dan ayat yang turun di sebelum hijrah. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, berarti saat itu Rasulullah posisinya adalah di Mekah. Yang dimana di Mekah itu yang menjadi sasaran dakwah itu adalah orang-orang kafir Quraisy, yang dimana mereka mayoritas adalah penyembah berhala. Nah, jadi mereka tidak mengenal Islam sama sekali. Nah, ini menjadi pekerjaan berat bagi Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam pertama kali. Nah, makanya, ya, Allah menurunkan surat-surat Makki yang memang ayat-ayatnya pendek tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi kata-katanya pendek tapi memiliki arti yang sangat besar sekali. Nah, contoh dalam surat Al-Ikhlas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hanya beberapa ayat saja dan pendek-pendek, tapi ternyata mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Saya diingatkan sama admin untuk lihat kamera, tapi nggak bisa. Saya bisanya lihat foto saya. Jadi nggak apa-apa. Saya lebih nyaman seperti ini, nggak apa-apa ya, Bu Moderator, ya. Jadi sampai mana tadi? Jadi ayat-ayat Makkiyah itu karakteristiknya adalah ayatnya pendek-pendek, ya, memiliki arti yang walaupun pendek tapi memiliki arti yang sangat luar biasa, ya. Karena memang sasaran dakwanya adalah orang-orang kafir Quraisy, yang dimana kalau kita jejali dengan konsep-konsep syariat yang jelimet, nah itu nanti mereka akan gampang lari dari Islam, dalam arti sudah antipati.
Jadi yang perlu dikenalkan adalah tentang keesaan, tentang ketuhanan, tentang wa'ad dan wa'id ya, ada istilah seperti itu. Yang dimana itu lebih mengena bagi orang-orang kafir Quraisy. Nah itu adalah salah satu karakteristik dari surat Makkiyah. Nah sedangkan Madaniyah, Madaniyah itu kan berarti Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Nah di Madinah mayoritas sudah Muslim dan Nabi Muhammad sudah mulai membangun peradaban Islam. Nah pengetahuan tentang agama Islam sudah sepenuhnya sempurna. Makanya Allah menurunkan mayoritas surat-surat Madaniyah itu panjang-panjang. Ya, karena umat Islam sudah siap menerima pelajaran yang level lebih tinggi lagi gitu. Contohnya dalam surat yang menyangkut hutang ya, itu kalau antum lihat dalam ayat yang menjelaskan tentang hutang itu sampai 1 lembar ya. Satu lembar itu. Jadi sangat panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh falyaktub bainakum katibun bil adl dan seterusnya. Itu ayat yang sangat panjang. Tapi bagi umat Islam yang saat itu sudah di Madinah, itu suatu hal yang bisa diterima gitu. Ya. Jadi itu yang membedakan antara Makkiyah dan Madaniyah. Berarti ini juga bisa bukti bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahwa dalam proses mendidik umat itu harus dengan tahapan yang benar-benar sesuai dengan objek yang didakwahi. Ya, jangan sampai yang kita dakwahi itu kabur karena yang kita sampaikan terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Jadi sebenarnya yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa untuk bisa mengenalkan sesuatu, mengenalkan agama kepada orang non-muslim seumpama, kita harus memulai dari hal yang dasar terlebih dahulu. Dan itu sudah dicontohkan Nabi Muhammad ketika berdakwah pada kaum pada saat itu. Nah itu penjelasan sedikit tentang Makki dan Madani. Kemudian tentang turunnya Al-Quran. Nah ini mungkin saya akan sedikit memberikan contoh ya. Nanti teman-teman bisa cek di Al-Quran. Ya. Allah ketika menjelaskan tentang cara turunnya Al-Quran, ya, itu menggunakan kata nazzala, ya, nazzala yunazilu, ya. Tapi untuk kitab yang lain, ya, atau Al-Quran yang jadi gini. Al-Quran itu ada 2 cara dalam turunnya. Yang pertama, secara keseluruhan. Jadi, min baitil izzah, kalau dalam kitab Ulumul Quran itu, min baitil izzah ila sama'id dunya. Jadi, Al-Quran yang pertama kali itu diturunkan dari arsy Allah kepada alamnya para malaikat secara menyeluruh. Gitu. Kemudian, setelah dari alamnya malaikat baru diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Yang kita ketahui bersama selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, maka ketika kita melihat di Al-Quran secara real, ketika Allah berfirman, ya ada di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah wa nunazzilu. Nah, pakai nazzal yunazilu, ada tadhaif di situ. Ini berarti menandakan bahwa Al-Qur'an turunnya berangsur
berangsur. Tapi di ayat yang lain, nah ini memakai angzala. Nah, memakai apa? Angzala. Angzala. Dalam salah satu ayatnya, sebentar. Masya Allah. Oh ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Nah, ya, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kita telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi ketika pakai anzala itu berarti menandakan Al-Qur'an sedang diturunkan dalam satu waktu pada bulan Ramadan, yakni baitil sama dunia, yakni ke alamnya malaikat. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, ya, tentu kita akan menemukan kata anzala dan kata nazzala. Kalau anzala itu berarti Allah sedang menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah ke sama dunia, alamnya para malaikat secara keseluruhan. Satu Al-Qur'an 30 juz itu. Tapi kalau Allah menggunakan nazzala, yunazilu atau tanzil masdarnya, berarti itu menandakan ayat Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ini juga menjadi salah satu ilmu ketika kita ingin belajar tafsir. Karena berkaitan dengan penggunaan bahasa yang digunakan Allah ketika menyampaikan sesuatu. Nah, sekarang begini. Kenapa Allah ya menurunkan Al-Qur'an berangsur-angsur selama 23 tahun? Kenapa nggak sekalian aja semua gitu? Nggak bingung kan? Seperti kitab-kitab sebelumnya yang dimana diturunkan secara langsung gitu. Nah, ini yang membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, ini menandakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menemani Rasulullah dalam perjalanan hidupnya selama 23 tahun lamanya. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu menjadi pedoman umat Islam, termasuk juga Nabi Muhammad. Bayangkan ketika Nabi Muhammad tidak ditemani Al-Qur'an, bagaimana beliau menghadapi segala cobaan, segala permusuhan, segala hal yang menimpa beliau ketika berdakwah. Tentu tidak akan bisa. Jadi salah satu hikmahnya ketika Rasulullah menghadapi berbagai masalah, cobaan, bahkan diancam dengan pembunuhan, maka Al-Qur'an turun untuk bisa memberikan tasji', motivasi. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an untuk memotivasi Nabi Muhammad untuk terus tetap bersabar, untuk tetap semangat, untuk tidak menyerah dalam berdakwah. Baik itu dengan motivasi dan juga terkadang dengan cerita-cerita tentang kisah-kisah umat sebelumnya, tentang kisah-kisah para nabi-nabi sebelumnya yang juga mengalami hal yang sama ketika melakukan dakwah, bahkan lebih berat. Bayangkan Nabi Nuh, ya, umurnya 1000 tahun, ya, dakwahnya juga ratusan tahun, tapi yang ikut beliau berapa puluh orang, sampai Allah menghukum dengan banjir. Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Makanya ketika Rasulullah pernah merasa menyerah, ya, sudah tai'as lah istilahnya, ya, bahasa kita tai'as, putus asa, maka Allah menceritakan kisah nabi-nabi sebelumnya. Hendaklah kamu bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Akhirnya Rasulullah bangkit lagi, semangat lagi. Terkadang juga, ya, ketika ada para sahabat atau para orang-orang kafir, orang-orang musyrik
ya bertanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad nggak tahu jawabannya, maka Allah memberikan jawabannya. Makanya di dalam Al-Quran kita bisa menemukan yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ruh. Nah, yas'alunaka, kita bertanya kepadamu wahai Muhammad. Nah, gitu. Itu kan bentuk-bentuk pertanyaan yang muncul dari banyak orang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad nggak tahu jawabannya. Maka turunlah ayat Al-Quran. Jadi Masya Allah, ketika kita semakin mempelajari Al-Quran, semakin mendalami Al-Quran, maka kita bisa merasakan bagaimana Rasulullah SAW sangat bergantung sekali dengan Al-Quran, yakni kalam Allah. Ya, tuntunan Allah, pedoman Allah dalam setiap langkah beliau. Bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah melakukan dakwah tanpa dibarengi dengan Al-Quran. Pasti Rasulullah tidak akan bisa menjalani semuanya dengan baik. Bahkan ketika Rasulullah pernah merasa putus asa, perjuangan Islam ini sampai mana, sampai kapan gitu. Tapi Allah pernah memberikan kabar gembira, salah satunya dengan hancurnya Romawi. Karena dulu pada saat dakwah Islam dimulai, kerajaan Romawi, kerajaan Yunani itu adalah kerajaan yang seakan-akan tidak pernah kalah, tidak akan pernah terkalahkan. Tapi sama Allah dikasih kabar gembira, ya, wahai Muhammad, suatu saat nanti Romawi akan hancur, Romawi akan tunduk di bawah kaki Islam. Bayangkan. Padahal saat itu Islam baru berapa, pemeluknya baru sedikit gitu. Dan hayhata nggak mungkin gitu. Dalam akal manusia tidak mungkin bisa mengalahkan Romawi dan Yunani. Tapi ternyata Allah dalam suratnya Ar-Rum, Ghulibatir alif lam ra, ghulibatir rum. Nah, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu sudah janji Allah yang akan menjanjikan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam bahwa suatu saat nanti Islam akan menguasai Romawi dan Yunani. Nah, akhirnya Rasulullah semangat lagi. Jadi, makanya benar sekali ketika kita berada dalam kondisi tidak baik, kita kondisi sumpek, kita kondisi putus asa, larilah ke Al-Quran. Kita lari ke Al-Quran sebagaimana Rasulullah dulu melakukan hal yang sama. Nah, jadi ini juga sedikit saya ceritakan ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan dengan turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Akhirnya ya, karena sama Allah sudah diperintah, wahai Muhammad, hendaknya kamu mendakwakan Islam secara terang-terangan. Akhirnya Rasulullah naik ke Bukit Sofa dan memanggil seluruh orang-orang Quraisy, ya, halumma ya jamaah, dikumpulkan semuanya. Kemudian ketika sudah berkumpul semuanya, mereka bertanya, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan ketika mengumpulkan kita gitu. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, seandainya saya berkata kepada kalian, jika di antara dua gunung itu muncul unta, ya apakah kalian akan percaya kepada saya? Yang intinya, kalau saya menyampaikan hal yang mustahil, apakah kalian percaya kepada saya? Kemudian orang-orang tersebut berkata, malaka kadziban. Oh, kita percaya bahwa kamu tidak akan pernah berbohong, karena Rasulullah terkenal dengan Al-Amin yang bisa dipercaya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad
mereka akan percaya. Nah, tapi kemudian dari kejauhan muncullah Abu Lahab. Dia tergopoh-gopoh datang dengan marah yang luar biasa dan langsung berteriak kepada Muhammad, "Ya Muhammad, alihada jama'atana?" Ente ngapain ngumpulin kita di sini gitu. Gitu ya, bahasa orang Jakarta mungkin ya. Ngapain ente ngumpulin kita di sini gitu. Langsung ketika itu dengan kemarahan yang luar biasa, dan tentu Nabi Muhammad gimana ya, itu pamannya itu, padahal kosok hanya karena ini saja ente ngumpulin kita gitu sambil marah-marah. Ya bisa dibayangkan lah gimana sih orang Arab kalau marah ya. Kalau saya kan nggak bisa mendeskripsikan. Jadi itulah pokoknya Abu Lahab ini datang dengan marah-marah sampai Nabi Muhammad nggak bisa berkata apa-apa. Lalu sama Allah langsung turun surat Al-Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab ini berkata kepada Muhammad, "Tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Celakalah kamu Muhammad. Alihada jama'atana," gitu. Apa hanya karena ini saja ente ngumpulin kita gitu. Langsung sama Allah dibalas dengan turunnya surat Al-Lahab. Apa isi dari surat Al-Lahab? Tabbat siada abi lahabi wa tab. Bayangkan, mana ada manusia ya yang dijanjikan Allah, maksudnya dalam kurung ya, dijanjikan Allah dia masuk neraka, namanya itu loh sudah ditentukan masuk neraka. Salah satunya Abu Lahab. Mungkin yang kita tahu, Allah biasanya mendeskripsikan siapa saja sih ahli neraka gitu kan, nggak sampai menyebutkan nama. Tapi ini Abu Lahab sudah dari sananya ketika ayat ini turun sudah dijanjikan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tabb aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naron zatal lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, istrinya nanti yang akan membawa kayu bakar. Fi jidiha hablun min masad, dan di lehernya terikat oleh tali yang kuat. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad berdakwah, istrinya Abu Lahab itu bagian ngipasi, ngompori agar lebih benci kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ini menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa selama kita bersandar kepada Allah, tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak perlu ada yang kita fikirkan gitu. Selama segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Makanya ya, kalau kita sedih atau apapun, kita coba baca kisah-kisah Nabi Muhammad dalam perjuangannya. Perjuangan kita saat ini nggak ada apa-apanya. Kalaupun ada masalah, itu masalah apa ya? Itu masalah wong kita hidup di dunia itu hanya sebentar, hanya sementara gitu. Tapi selama kita menjalani yang sudah ditakdirkan Allah dengan sebaik mungkin, baik itu musibah, baik itu kegembiraan, itu semuanya dari Allah. Kalau kita sudah mengembalikan semuanya kepada Allah, maka tidak akan ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak perlu ada yang ditakutkan, nggak ada yang disedihkan. Jadi itu sebagian dari sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Al-Quran dan betapa pentingnya Al-Quran untuk kita semuanya. Jadi ada sedikit catatan ya untuk kita semuanya. Sekarang ini banyak sekali orang-orang berlomba untuk menghafal Al-Quran.
Jadi umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu sudah selesai 30 juz. Itu subhanallah, suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi, nah ini, jangan sampai ketika mereka sudah hafal 30 juz, kita berhenti sampai situ saja. Tidak. Seharusnya harus lebih diperdalam lagi dengan belajar tentang ilmu Al-Quran dan juga tafsirnya. Wah, tambah luar biasa. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan hafal, tapi juga mempelajari ilmu Al-Quran dan juga memahami isi Al-Quran. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, dan kalau ada salah, saya mohon maaf, atau kata-kata saya yang kurang pas, saya juga mohon maaf. Kita sharing aja. Ya, semoga kita semuanya dipermudah di bulan Ramadan ini untuk selalu melakukan kebaikan, terus selalu taat kepada aturan Allah, dan juga rajin juga untuk menyelami inti-inti dari Al-Quran, dan semoga menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat, insya Allah. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Syukron kasiron untuk Ustazah Zanuba Al-Fareni. Ya Allah, alhamdulillah, rasanya tuh seger banget gak sih teman-teman? Kayaknya tuh terlalu menggebu-gebu ya. Gitu. Terlalu semangat. Senang banget deh bisa benar-benar, oh iya ya, diingetin lagi urgensi dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa kita harus kembali ke Al-Quran dalam segala situasi apapun ya Ustazah ya. Lagi senang, lagi sedih, apalagi lagi sedih ya, kita larinya ke Al-Quran, gak usah kemana-mana gitu ya. Nah, kebetulan nih ada teman kita nih Ustazah, ada yang mau bertanya nih. Oke. Sebentar, aku cek dulu ya. Ini ada Dede Rosdiana. Boleh aku cari dulu nih teman kita Dede Rosdiana. Masih ingat nggak sama Dede Rosdiana? Oke. Ukti Dede Rosdiana, boleh dinyalain videonya. Mau aku ini nih. Boleh langsung bertanya nih ya teman-teman Lajnah ya. Ustazah, ini dia. Waalaikumsalam. Aduh, mana nih? Sebentar. Oke. Nah, Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Selamat malam. Silakan. Baik, saya singkat saja. Pertanyaan saya cuma 3. Yolah, singkat 3. Catat dulu biar nggak lupa. Yang pertama tentang Al-Quran, mungkin banyak versi yang saya baca, tapi saya pengen dengar dari Bu Nyai Zanuba tentang layamasuhu ilal mutahharun. Jadi apakah boleh bagi kita yang sedang haid itu membaca Al-Quran dan menyentuhnya? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu boleh nggak sih kita membawa HP yang ada aplikasi Al-Quran ke dalam kamar mandi? Begitu. Ya, kamar mandi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada satu, sebenarnya bisa dicari sih ya di Google ya, dan di yang lainnya, tapi ada satu surat yang tidak ada bismillahnya ya dalam Al-Quran. Itu kenapa ya? Demikian, terima kasih banyak. Sebelum dijawab mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih langsung dibabat 3 pertanyaan langsung nih dari Ukti Dede ya. Salam. Oke. Langsung aja ya dijawab dulu ya, Ustazah ya. Oke, silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama dan yang kedua itu biasanya sudah masuk dalam kaidah fikih ya. Jadi hukum fikih ya. Karena memang fikih itu tetap sumbernya adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran juga tidak cukup karena butuh ilmu usul fiqh dan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Tentunya untuk pertanyaan pertama, la yamassuhu ilal mutahharun. Ya, ini sebenarnya kalau saya sebagai pengkaji ulumul Quran ya, dari saya pribadi ya, ketika kita memaknai la yamassuhu ilal mutahharun, saya pribadi, kita belum masuk ke ranah perbedaan pendapat ya. Kalau saya pribadi ya, karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang dimana kita seyogianya menghormatinya dengan segala rasa hormat kita, karena ini adalah kalam Allah tentunya, maka akan lebih baik kita tidak memegang kecuali dalam keadaan suci ya. Apalagi ketika ya, itu juga kalau bisa jangan gitu ya. Tapi ada banyak pendapat, tentunya ini kalau dibahas secara detail ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Tapi kita punya pandangan pribadi ya, yang tentu kita merujuk pada pendapat ulama yang kita yakini gitu ya. Jadi tapi saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik ya, karena itu biasanya yang belajar syariah yang lebih detail ya. Tapi kalau saya lebih baik tidak memegang Al-Quran ketika dalam keadaan tidak suci. Itu saja ya, itu yang kita yakini. Kalau untuk mazhab ini bagaimana, kita akan kaji di lain waktu dan bisa dikaji oleh orang-orang yang syariah. Itu insya Allah ngelotok lah, apalagi Neng Zahro, Bu dosen. Nah itu sudah, kalau sudah masalah ikhtilaf luar biasa pahamnya. Tapi kalau saya pribadi memaknai dari segi tafsirnya ya, bahwa kita lebih baik ya jangan sampai kita memegang Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Kecuali memang ketika Al-Qur'annya itu tarjamah ya, itu masih bisa dimaklumi. Ya, tapi ya itu tadi, menurut saya lebih baik jangan pegang ketika dalam keadaan tidak suci. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua untuk HP. Selama HP-nya tidak muncul ayat Al-Quran, ya dalam HP itu kan modenya kan biasanya kalau kita tutup ayat Al-Qurannya kan sudah jadi cover gitu kan. Jadi kita bawa kamar mandi nggak masalah gitu. Itu saja. Jadi selama Al-Qur'annya tidak terbuka, HP-nya nggak apa-apa. Al-Qur'annya nggak kebuka gitu ya. Nggak apa-apa kita bawa ke kamar mandi. Tapi kalau lebih amannya ya tinggal aja taruh di tas gitu ya. Nah ini kemudian yang ketiga tentang surat Baroah ya, atau At-Taubah, kenapa kok nggak ada bismillahnya? Ada berbagai pendapat. Salah satunya pendapatnya adalah bahwa ayat ini masih nyambung, surat ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya, dengan surat sebelumnya gitu ya. Jadi sehingga bismillahnya tidak ada karena masih nyambung dengan surat sebelumnya. Itu adalah salah satu pendapat dari para ulama. Akan saya sebutkan perbedaan pandangan ya tentang ini. Tapi salah satu yang saya ambil bahwa surat Baroah ini kenapa tidak ada bismillahnya? Karena masih nyambung dengan surat sebelumnya sehingga tidak membutuhkan bismillah. Makanya ada pendapat bahwa jumlah surat itu 113, bukan 104.
gitu kan. Ada yang mengatakan 112, macam-macam gitu. Tapi yang kita yakini, yang mayoritas ulama bilang jumlahnya adalah 114 gitu. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau orang tafsir tuh biasanya tidak ribet-ribet kayak masalah perbedaan pendapat ya, karena yaitu tadi sudah ada ranahnya. Nanti insya Allah di lain waktu akan dikaji oleh teman-teman syariah. Ya, jadi kalau orang tafsir biasanya simple, ya, la yamassuhu illal mutahharun, wes nggak usah pegang selama kita dalam keadaan tidak suci, sudah jelas. Jadi mau keadaan haid atau yang lain sebagainya, lebih baik kita tidak pegang. Ya, yang kedua juga sama tentang HP, selama layarnya tidak terbuka, tidak apa-apa kita bawa ke kamar mandi. Kalau pengen lebih tenang lagi, HP-nya sudah tidak perlu dibawa ke kamar mandi. Nah itu. Oke. Oke. Baik, terima kasih Ustazah. Gimana? Ukti Dede? Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, nih ada lagi pertanyaannya nih Ustazah ya. Dari Hilyati Aulia, teman kita nih Hilyati Aulia. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, tadi menyimak dari penjelasannya bahwasanya Al-Quran turun secara keseluruhan dan perlahan-lahan. Iya. Apakah ini dapat diartikan tentang kodim dan hadisnya Al-Quran? Seperti itu yang pertama ya. Apakah ini dapat diartikan tentang kodim dan hadisnya Al-Quran? Oke. Lalu yang kedua, Rara siapa ya? Ukti Rara. sorry. Ini username-nya Rara, teman kita Rara. Dia juga nanya gini Ustazah. Tafsir dari ku anfusakum wa ahlikum naro, dan sebab diturunkannya ayat ini apa sih Ustazah? Dan juga satu lagi nih. Jadi Ukhtuna Dwi Ranita punya muridnya remaja nih. Nah, banyak remaja sekarang ini banyak yang sering galau atau memang lagi masa-masa pencarian jati diri. Kalau mereka lagi ragu, galau, kita bisa kasih suruh baca ayat apa ya, ataukah ada ayat yang khusus nih untuk anak-anak muda yang lagi cari jati diri gitu, Ustazah katanya. Coba yang ketiga tadi apa? Ini, jadi untuk remaja saat ini kan di usia SMP, SMA itu kan ya sedang masa-masa pencarian jati diri gitu loh Ustazah. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka ragu atau galau lah bahasa sekarang. Nah kira-kira nih kita nih sebagai guru, kita harus kasih ayat apa sih yang harus mereka baca gitu dari Al-Quran gitu. Ayat yang khusus untuk mereka gitu loh, katanya gitu. Untuk melunakkan hati. Betul. Oh gini, pendekatannya tuh dengan spiritual. Quran gitu loh. Pendekatan dengan Al-Quran, Ustazah, biar lebih kuat gitu. Iya. Betul. Nah itu 3 pertanyaan lagi, silahkan dijawab ya. Oke. Pertanyaan pertama tadi tentang Al-Quran yang turun secara keseluruhan dan juga ada ayat Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur. Apakah ada hubungannya dengan kodim dan hadisnya Al-Quran? Oke. Gini. Kodim itu apa? Kodim itu sebentar. Dulu apa namanya? Oke, ini awal. Ini kodim jidan otaknya. Iya. Jadi kalau sudah bicara tentang kodimnya Al-Quran, hadisnya Al-Quran itu sudah masuk ke ranah akidah atau filsafat ya. Tapi gini, jadi Al-Quran itu kodim gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran yang jumlah wahidah atau munajaman tadi, tidak ada hubungannya gitu. Karena memang Al-Quran itu kodim, sudah
Sudah ada. Ada sejak dulu, bukan suatu hal yang baru gitu. Tapi memang kalau orang filsafat itu sukanya memang ada istilah-istilah filsafat yang memang harus ada pembahasan secara detail ya. Tapi kalau saya pribadi ya, berdasarkan ilmu yang saya pelajari bahwa turunnya Al-Quran secara jumlah wahidah maupun berangsur-angsur tadi tidak ada hubungannya dengan kodim atau hadisnya Al-Quran. Yang saya pahami bahwa Al-Quran itu kodim, ya. Sudah ada sejak alam ini belum ada, Al-Quran itu sudah ada. Hanya Allah tadi memberikan gambaran tentang cara turunnya Al-Quran itu bagaimana gitu. Jadi Al-Quran itu wes dari sananya ada gitu. Cuma turunnya aja yang menyesuaikan kebutuhan pada masa atau zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami. Kemudian untuk yang kedua ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah ini tentang arti ya tadi, tafsirnya ya. Tafsirnya. Kalau secara bahasa ini sudah jelas ya artinya. Kalau ingin membahas tafsirnya, memang harus lebih dalam lagi ya. Mau pakai kitab apa, mau kita secara fikih atau secara ilmi, macam-macam ya, atau secara bahasa. Nanti insya Allah akan kalau bisa di minggu depan penjelasannya biar lebih detail ya. Tapi secara bahasa, kalau kita lihat artinya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini secara bahasa sangat jelas sekali artinya bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita dan juga keluarga kita dari hal-hal, menjaga keluarga kita dan diri kita dari hal-hal yang bisa mendekatkan pada kemaksiatan atau neraka gitu. Tapi untuk tafsir secara detailnya akan kita bahas next time insya Allah. Tapi secara bahasa sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada maksiat yang dimana ujungnya adalah api neraka. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang pendekatan kita kepada anak-anak muda zaman now ya. Iya. Nah, menurut saya, jadi sebagai seorang pengajar, ketika kita melakukan pendekatan kepada anak-anak, tidak hanya melulu melalui fisik ya, atau verbal, tapi juga dari hati. Jadi kita sebagai pengajar, jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Kalau kita menemukan anak-anak yang sangat luar biasa nakalnya, jangan lupa bacakan Fatihah di setiap doa kita. Atau mungkin ada anak-anak tertentu yang perlu perhatian khusus, kita sebut namanya. Karena kekuatan doa, apalagi dari guru yang sangat ikhlas ketika mendidik anak-anaknya, insya Allah akan tembus ke langit. Karena memang kadang dengan ucapan itu tidak cukup. Bahkan mungkin namanya guru itu sudah bosen kali ya. Udah ngingatkan berkali-kali kok pancet tayar iki gitu. Maka sebagai guru jangan lupa untuk selalu mendoakan. Membaca Fatihah, tawasul kepada Rasulullah agar yang kita doakan itu benar-benar bisa berubah. Dan jangan lupa sampaikan kepada anak-anak dalam mungkin bisa dibiasakan ya kalau sebelum belajar itu baca kulhu air gitu ya, apa kulhu Allahu ahad, ikhlas ya. Kemudian kul a'udzu birabbin baca sebelum belajar dan juga alam nasroh. Nah, alam nasroh agar hatinya lebih ditenangkan, lebih dilembutkan gitu. Itu kalau
dibiasakan, insya Allah bisa melembutkan hati anak-anak kita. Secara tidak langsung nanti Allah yang akan ngatur gitu. Jadi jangan lupa untuk mendoakan anak-anak, dan juga sebelum belajar untuk membaca kulhu tadi, dan juga surat alam nasroh. Gitu, sedikit masukan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Bagaimana akhwat yang bertanya? Alhamdulillah tadi Hilyati Aulia juga mengaturkan terima kasih, tapi belum bisa aku tampilin karena syukran. kameranya error. Syukran kasih Bu Nyai. Sami-sami. Ya. Sama kayak aku juga sebagai pengajar juga alhamdulillah masukan yang sangat baik sekali untuk approach ke anak-anak, karena muridku bukan hanya anak TK, jadi murid les aku juga ada anak yang udah ke SMP, bahkan udah ada yang SMA gitu ya. Terima kasih banyak Ustazah. Ini sebenarnya ada satu lagi nih teman kita mau nanya. Ukhti Mirna, sebentar aku cari dulu. Ukhti Mirna, mana Ukhti Mirna nih? Katanya mau nanya nih, boleh dong dinyalain nih kameranya Ukhti. Gak usah pakai suara aja. Gitu. Deg-degan ini mau nanya apa lagi? Padahal banyak yang kangen tuh. Iya loh Mir, kangen tau Mir. Oke. Nggak afdol. Bukan. Biarin aja. Malu dulu, Abu Bunyai. Aduh, deg-degan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyai mau nanya nih, tapi sebenarnya tadi tiba-tiba kepikiran pertanyaan lanjutan, cuman tadi gara-gara katanya dibahas pada kesempatan selanjutnya, cuman takutnya lupa aja ya, kan tadi ku anfusakum wa ahlikum nar ya. Nah sebenarnya tuh ahlikum itu keluarga itu sebenarnya batasannya sampai mana sih gitu, sampai saudara yang sebelah mana gitu kan. Tiba-tiba itu kok sebenarnya pertanyaannya sebenarnya bukan itu sih, sebenarnya cuma tadi tiba-tiba kepikiran ahlikum ini sampai mana gitu ya, apakah terbatas pada kakak adik bapak orang tua kayak gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan utamanya bukan itu. Pertanyaan utamanya adalah tadi balik lagi ke ulumul Quran kali ya, tapi ini juga saya juga kurang tahu ya apakah ada dalam ulumul Quran, karena jujur ilmunya masih jauh banget lah, malu. Jadi kan di dalam Al-Quran ini banyak kalimat langsung ya, bisa dibilang kayak gitu, kalimat langsung yang memang seolah-olah itu Allah sendiri yang langsung mengucapkannya gitu. Kalau nggak salah ya ini. Jadi memang pada kondisi seperti itu kalimat-kalimat maksudnya ayat Al-Quran tersebut itu jadi lebih dalam sih ya rasanya, istilahnya ya tarosah banget gitu, kok lain gitu kan. Nah sebenarnya tuh ada maksud apa sih sebenarnya gitu dalam penggunaan kalimat, ada yang langsung, lalu ada yang menggunakan kayak cerita gitu, cerita atau kisah ya, kayak ke kisah-kisah Nabi, kisah ya itulah, kayaknya takut salah bahasanya nih ya, punya itu pertanyaannya mungkin ada part itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi untuk pertanyaan pertama tentang ini tadi masih menjadi pertanyaan ya tentang tafsir dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tadi memang harus dibahas secara detail ya, karena tentu tidak bisa bicara asal ya, karena menyangkut pemaknaan dari ahlikum di sini itu bagaimana, batasannya bagaimana. Tentu saya harap di minggu selanjutnya ada kajian tafsir secara detail tentang ayat ini. Insya Allah Ustazah Ebah dan Ustazah Imai yang akan menjelaskan gitu ya. Kemudian tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, apa sih maksud Allah gitu ya ketika membuat variasi dalam penyampaian Al-Quran ya. Begini, jadi semua ayat Al-Quran itu tidak ada yang berat sebelah ya, semuanya adalah mukjizat, semuanya memiliki arti yang sangat luar biasa, semuanya mempunyai makna yang luar biasa. Hanya cara Allah saja yang menyampaikannya yang berbeda-beda ya. Jadi
ya namanya ayat ini lebih baik penyampaiannya, ayat ini kurang atau bagaimana, tidak. Semuanya sama. Ya, kalam Allah semuanya sama, hanya cara penyampaiannya yang berbeda-beda seperti yang tadi Uhti Mirna sampaikan, ada yang kalimat yang disampaikan secara langsung ya seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, menggunakan kata inna ya, nahnu. Kadang Allah itu pakai nahnu. Ya enggak? Tapi kadang Allah itu juga bilang ana gitu kan. Ya. Terus ada juga dalam dengan kisah gitu kan, seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi' dan seterusnya. Jadi ada yang tidak langsung juga. Jadi semua itu ada hikmahnya gitu. Selama kita bisa tiap ayat itu ada hikmahnya masing-masing, termasuk penggunaan kata langsung atau tadi. Jadi ketika Allah menggunakan inna nahnu nazzalna pakai kita, nah ini menandakan kita ini Allah itu suatu hal yang agung ya. Ketika kita pakai kita, beda dengan saya. Kalau saya kan individu, tapi kalau kita itu seperti kekuatannya lebih besar daripada saya gitu. Makanya Allah menggunakan kata-kata tersebut. Jadi banyak sekali cara Allah menyampaikan ayat-ayatnya gitu. Salah satunya yaitu tadi. Jadi tidak ada sebuah perbedaan ya, karena semua ayat Al-Qur'an memiliki nilai yang sangat agung gitu. Hanya cara penyampaiannya yang berbeda-beda sesuai dengan mukhotobnya, sesuai dengan siapa yang diajak bicara gitu. Kalau sama orang kafir kadang Allah juga keras. Kalau sama orang mukmin kadang lembut gitu kan. Jadi itu tadi ya, menyesuaikan siapa yang diajak bicara gitu. Baik, itu Ustazah jawabannya. Gitu Ukhti Mirna jawabannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih ya Ustazah, karena ternyata sebenarnya kita udah off the limit ya. Karena ternyata di adanya acara ini juga akhirnya teman-teman juga banyak yang seneng ya Ustazah ya, akhirnya kita bisa belajar lagi. Baik, untuk pertanyaan terakhir, boleh dong Ustazah kita dikasih tahu lagi nih adab-adab terhadap Quran, karena kadang-kadang masih kayaknya tuh agak-agak cuek juga gitu ya, atau ibu rumah tangga agak repot, Qurannya mentaro aja terus anaknya nangis atau gimana gitu. Jadinya boleh Ustazah kita dikasih tahu lagi nih bagaimana adab terhadap Al-Quran, atau apa aja sih adab terhadap Al-Quran. Itu pertanyaan terakhirnya. Jadi gini, saya punya kitab khusus namanya Al-Adab fi Hamalatil Quran. Okay. Ada kitab khusus yang membahas tentang adab-adab bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Tebalnya segini. Nah ini seandainya ada waktu lagi, kita akan sampaikan isi kitab itu secara menyeluruh, dan tentunya kita akan ketemu di lain waktu. Tapi ya itu tadi, gini, mungkin secara garis ya, selama kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada kita, dan selama kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah pedoman satu-satunya yang diberikan Allah kepada kita, maka sama tahu sendiri lah gimana sih kalau sama orang yang mencintai kita ya, dengan sedalam-dalamnya, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan menjaganya dengan baik. Kita akan membaca terus surat tersebut, kita akan selalu berusaha menelaah ya, menyelami ayat-ayatnya tanpa diminta.
Karena itu adalah sebuah risalah cinta dari Allah untuk kita. Kalau kita sudah memahami Al-Quran sedalam itu, maka namanya tai pun ya rasanya enak gitu loh. Maksudnya apapun akan kita lakukan gitu terhadap Al-Quran gitu. Jadi kalau kita ingin, oh kamu harus punya adab nih sama Al-Quran. Tapi ternyata kita belum memahami Al-Quran itu sama kita itu apa fungsinya gitu loh. Al-Quran itu apa sih buat kita gitu. Terkadang kita belum sadari itu. Yang hanya kita pahami ya namanya Al-Quran ya kita baca gitu aja kan. Terus ya kita hafalkan gitu. Tapi kita belum memahami secara mendalam bahwa Al-Quran itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Seandainya kita bisa pahami ini, wah namanya Al-Quran pasti kita akan kita tempatkan di tempat yang paling baik gitu. Kita tidak akan menyanyiakannya atau mungkin tidak menggeletakkannya di mana-mana. Karena itu, wah hati-hati tuh kalam Allah itu, kalam Allah. Maksudnya gitulah ya. Jadi sebelum kita belajar bagaimana adab terhadap Al-Quran, kita coba cek dulu cinta kita kepada Al-Quran itu sejauh mana. Kalau kita sudah cinta sama Al-Quran, apapun akan kita lakukan untuk Al-Quran. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Ustazah. Nah, gitu. Tapi teman-teman mohon maaf banget karena memang harus kita tutup untuk segmen pertanyaannya. Boleh disimpan ya pertanyaannya untuk next kajian. Insya Allah kita akan ada kajian lagi insya Allah ya Ustazah ya. Teman-teman semua yang ada di sini juga insya Allah kita akan mengadakan kajian lagi di minggu depan. Dan juga untuk yang nonton YouTube, teman-teman yang di YouTube juga jangan lupa kita juga akan ada kajian lagi nih setelahnya. Baik, terima kasih banyak untuk Ustazah Zanuba Alfareni yang sudah berkenan untuk menyampaikan tentang Al-Quran dan juga mengingatkan kita bahwasanya Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada kita. Dan juga apa sih hikmah dari adanya Al-Quran itu sendiri. Dan juga Al-Quran adalah satu-satunya tempat kita untuk kembali ya mencari jalan keluar itu ya adalah Al-Quran seperti itu. Sebelum kita tutup kajian kita malam hari ini, alhamdulillah kami marhalah Nahya Zifa di Mala 6 2005. Alhamdulillah kami punya proyek Ramadan yang keren banget nih ya. Untuk Ramadan Project kali ini kita ada beberapa kegiatan, yaitu salah satunya ini kajian tafsir yang insya Allah akan selalu kita adakan, yang insya Allah akan selalu kami adakan di setiap hari Selasa malam setelah taraweh. Insya Allah seperti tadi jamnya, jam 20.30 atau jam 8:30 malam. Insya Allah kurang lebih ya 1 jam, padahal lewat ya, padahal asik banget nih kalau udah dimulai. Setiap kajian tuh pasti asik banget kalau udah dimulai. Pasti akan lebih-lebih. Nah, narasumbernya nggak cuma Ustazah Zanuba nih, nanti teman-teman kita yang ahli-ahli tafsir masih banyak lagi, no worries ya kan. Nah, nanti jangan lupa makanya setiap hari Selasa selalu ikutin update beritanya, nanti kita selalu beritain di grup WA kita ataupun Telegram, dan juga bisa disaksikan lagi di live YouTube insya Allah. Dan juga ada satu lagi kegiatan Project Ramadan kita, yaitu One Day One Juice, insya Allah dilaksanakan pada akhir pekan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa isi listnya di Sabtu subuh dan Khatmul Qurannya kita pakai platformnya Google Meet di hari Ahad ba'da subuh jam 4.45 insya Allah, membaca bersama dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Lalu dilanjutkan dengan tahsinul Quran bersama teman kita yang hebat lagi nih, Ustazah Syariah dan juga Ustazah Nia Ainia. Masya Allah, rasanya tuh kayak bangga banget gitu. Marhalat itu luar biasa deh pokoknya. Terima
kasih lagi sekali lagi buat teman-teman semuanya, buat yang nonton Nggih. YouTube juga. Tadi kebetulan ada salah satu teman kita nih yang di Malang yang katanya masih ada gempa susulan. Ya Allah, semoga semuanya dilindungi Allah ya, dan Amin, semoga semuanya juga terhindar dari segala mudarat dan juga penyakit yang sekarang lagi banyak beredar nih pandemi ini. Semoga kita dijauh-jauhin ya. Dan semoga Amin. Ramadan kali ini kita bisa dapat rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa sukses nanti di Syawal nanti, terlahir kembali di Syawal nanti. Amin. Oke. Bu moderator, Ya, ya. sedikit Oke, ingin silakan. saya sampaikan. Baik. Minta maaf pada teman-teman semuanya kalau memang penjelasan saya kurang mendalam ya. Tapi ini menjadi catatan penting buat saya bahwa memang banyak hal yang harus kita pelajari. Ya, semakin kita belajar, semakin kita ini bodoh gitu. Maka masukan dari teman-teman tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa saya inventarisir, kemudian saya akan mencoba mencari lebih dalam lagi sehingga teman-teman bisa memiliki wawasan tersebut. Dan juga tadi saya juga janji untuk bisa menyampaikan tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Nanti insya Allah kalau kita nggak bertemu via Google Meet atau Zoom, saya akan berikan via apa ya, WA ya, dalam bentuk tulisan, bisa seperti itu. Insya Allah. Atau Telegram gitu ya. Nggih, siap. Nggih, semoga ini bukan menjadi pertemuan terakhir dan bisa istiqomah ya, karena ini adalah awal yang baik. Semoga Allah meridhoi apa yang kita usahakan pada Amin, malam hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Oke, terima kasih Amin, Bu amin, moderator. amin. Iya, Lajnah, tolong dicatat itu Lajnah ya. Tolong dicatat, mudah-mudahan kita bisa istiqomah nih, guys. Emang seru banget sih ya penjelasan kajian tafsir itu. Seru banget, seru banget. Boleh ya? Baik, sebelum kita tutup kajian kita malam hari ini, saya juga mau minta maaf nih ya untuk yang baru bergabung. Mohon maaf sekali karena kita sudah selesai acara kajian malam hari ini. Tapi jangan sedih karena minggu depan insya Allah kajiannya akan ada lagi ya. Jadi di minggu depan langsung masuk tuh jam 8:30 malam, oke? Baik, sebelum kita tutup, sama-sama kita membaca doa. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Insyaallah mudah-mudahan di minggu setelahnya jadi minggu berikutnya lebih lancar lagi, lebih seru lagi. Nanti Lajnah akan tetapkan temanya. Nanti kayaknya kalau lebih spesifik akhirnya jadi lebih seru lagi nih kayaknya nih ya. Oke. Mohon maaf aku sebagai host hari ini kalau ada silap kata atau khilafan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Padahal masih kangen banget.